Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Haji. Oke ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi kali ini saya akan membahas kisi-kisi ujian sekolah IPA, tapi khusus yang fisika saja. Oke ya, dimulai dari yang pertama. Kisi-kisinya bisa kalian baca. Nah, jadi ada dua kemungkinan soal. Yang pertama yang timbangan, yang kedua yang pakai penggaris. Oke ya. Sekarang kita bahas yang timbangan dulu. Oke, yang timbangan dulu. Biasanya yang dicari adalah yang P yang belum diketahui. Nah, kan setimbang tuh berarti sebelah kiri dan kanan masanya sama. Oke, jadi kita bahas yang timbangan dulu. Sebelah kiri dan kanan sama berarti P sama dengan satuannya harus kalian samakan dulu. Oh, ini gram. Oke, dibikin gram semua. 80 gram plus 1,2 kilo berarti 1200. Nggak boleh lupa ya, ini pelajaran SD plus 20 gram. Sorry, saya yang lupa malahan nulisnya. 1200 gram plus 20 gram. Jadi totalnya adalah berapa tuh? 1300 gram. Pak, kalau di option nggak ada satuan gram gimana? Kalau adanya kilo ya tinggal diubah. Berarti 1,3 kilogram. Jadi jawabannya antara ini dan ini. Oke, lanjut sekarang kita bahas yang penggaris. Oke, saya rasa pasti sudah paham semua cara mengukur pakai penggaris. Nah, tapi biasanya kalian ngukurnya kan dimulai dari angka 0. Sekarang kalau misalkan nih, kayak gambar yang satu. Gambar yang satu panjangnya berapa gitu ya, panjangnya berapa. Dia ngukurnya mulai dari 3. Nah, caranya misalkan nih, kalian kok ngukur dari 3 ya berarti nanti dikurang 3. Kan ini penggaris, pensil 1 panjangnya sampai 4,9 ya. Jadi 4,9 dikurang 3. Jadi ini 1,9 cm. Yang kedua, panjangnya adalah 7 dikurang dengan 4. Nah, ini adalah 3 cm. Yang ketiga, oke ya, panjangnya adalah 5, kita cek nih, 5,7 dikurang 3,5 berarti jadinya adalah 2,2. Yang keempat terakhir panjangnya adalah nih 6,6 ya. Nah, berarti 6,6 dikurang 4,5 jadinya ini adalah 2,1 cm. Ini senti. Oke, jadi udah tahu semua, nanti tergantung pertanyaannya. Kalau ditanyakan yang terpendek ya berarti 1,9. Siapa yang terpanjang berarti ya yang 3 cm. Kalau diurutkan ya tinggal diurutkan. Oke ya, lanjut kisi-kisi yang kedua. Jadi disajikan skema perpindahan kalor, peserta didik menganalisa peristiwa dan jenis perpindahannya. Ini adalah konveksi ya. Jadi contoh dari konveksi itu angin darat sama angin laut. Oke ya. Kalau yang ini adalah konduksi. Nah, yang ini adalah radiasi. Bedanya apa sih, Pak? Kalau radiasi itu tanpa medium. Kalau konduksi dengan medium. Nah, kalau ini kan nggak ada medianya, tangan kalian ngerasain panas ya. Kalau yang kedua itu harus ada salurannya, ini ada besinya. Jadi dari api ke tangan nyalur lewat besi. Berarti ini dengan medium. Kalau yang ini konveksi gimana Pak? Ya ini dengan medium juga karena dia melewati dengan partikel-partikel udara. Jadi bedanya kalau radiasi tanpa medium, konveksi dan konduksi itu dengan medium. Perbedaannya lagi antara konveksi dan konduksi apa Pak? Kalau konveksi disertai perpindahan materi. Jadi panasnya darat pindah ke laut, ya partikel udaranya ngikut gitu ya, perpindahan materi. Kalau misalkan konduksi tidak disertai ya, tidak disertai perpindahan materi. Maksudnya gimana Pak? Kok tidak disertai perpindahan materi? Materinya besinya ini ya diam di tempat, jadi cuman panasnya yang ngalir. Oke ya, jadi cuman panasnya yang mengalir, hanya energinya. Kalau angin darat ke laut, partikel udaranya ngikut
pindah. Itu ya bedanya, tidak disertai perpindahan materi. Oke ya, next, lanjut. Yang ketiga, disajikan perubahan fisika atau kimia, silahkan dibaca, kalian pause YouTube-nya nanti ya. Kemudian dibaca perubahan fisika, contohnya seperti ini. Jadi ciri-cirinya apa sih Pak? Ciri-cirinya kalau fisika itu sifatnya sama, kalau ini sifatnya berubah. Maksudnya sifat sama gimana? Lilin meleleh ya tetap lilin. Oke ya, lampu menyala dimatikan lagi, dinyalakan lagi bisa. Air menjadi es ya sifatnya tetap air. Nah bedanya kalau perubahan kimia, kertas dibakar nggak bisa lagi jadi kertas. Makanan jadi basi, rasanya sudah beda. Oke seperti itu ya, sifatnya sama sifatnya berubah. Ini hanya contohnya, contoh yang lain masih banyak. Kalian belajar lagi dari soal pra-US juga bisa. Oke next. Nah ini ya, perubahan. Ada dua gambar ya. Ini saya kasih gambar 1, yang ini gambar 2. Kita cek yang gambar 1, 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Nah, caranya Fahrenheit itu skalanya 9, Celcius 5 ya, dikali 50. Karena menjadi Fahrenheit nanti ditambah 3, 2 coret-coret. 90 plus 3, 2. Oke, 90 plus 32 ya berarti 122 derajat Fahrenheit. Lanjut yang ini, karena kalau ini nggak bisa pakai itu, karena ini skala X, kita anggap skala X gitu ya, kita anggap skala X. Pakai teori yang atas kurang bawah, tengah kurang bawah sama dengan atas kurang bawah per tengah kurang bawah, sebelah kiri sebelah kanan. 100 min 0, 55 min 0, 85 min 25 per X per min 25. 100 per 55, yang ini berapa? 60. Oke ya, jadi ini X min 25 kali silang ya, kalian nggak boleh lupa, ini teori matematika dasarnya, kali silang. Oke, berarti 100 dikali X min 25, yang di sini 60 dikali 5. Dicoret lagi, coret 6 sama 10 bisa, coret, ini 5, di sini 3. Lanjut lagi, 5X min ya, 5X min kan 5 kali X tuh, kali pelangi. Nah kayak gini, 5X 5 dikali 25 125, 55 dikali 5 adalah 165. Jadi 5X 165 plus 125, berapakah 5X? Ya berapa? 200. 65 tambah 25 90. Nah sisa X doang tuh. X berarti 290 dibagi 5, maka X nya ketemu berapa dibagi 5? 58 derajat X. Nanti dicek lagi hitungannya ya, siapa tahu saya ada yang lupa atau salah hitung. Lanjut. Disajikan beberapa ion. Nah nanti akan ada soal atom, ion, molekul. Bedanya apa? Kalau atom itu terdiri dari 1 HCO. Misalkan ada 2 huruf, berarti 1 hurufnya pasti kecil. Na itu kan diambil dari natrium. Jadi kalau ditulis N doang kan nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Nitrogen simbolnya udah N, berarti natrium harus dikasih A kecil. Tapi itu dianggap 1 ya. HCONA itu namanya atom. Kalau ion gimana Pak? Ada plus, min, 3 plus dan sebagainya. Pokoknya di atasnya itu ada tanda plus min. Kalau molekul unsur ada 2 tapi unsur yang sama. O2, O3, H2, Na. Kalau molekul senyawa terdiri dari lebih dari 1 huruf. Ada H, ada O, ada Na, ada Cl. Ada H, ada S, O4. Seperti itu. Next. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas kisi-kisi yang ke-6 ya. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es. Jadi lebih amannya ya kalian tulis
diketahui massa 1 kilo, kalor jenis S 2100, kemudian kalor lebur S 336000, kalor jenis air 4200, PQR. Nah, PQR dilihat fasenya ya. Kan kalau minus itu bentuknya pasti S. Bentuknya pasti S. Suhunya naik, kemudian yang lurus ini mencair. Oh, berarti S yang suhunya naik baru dia mencair. Ya, berarti ngerjainnya Q sama dengan karena S-nya suhu naik. Kalau pada perubahan suhu berarti harus ada delta T rumusnya. Berarti pakai yang MC delta T. Ingat ini S ya. Nah, yang ini ditambah lagi yang saat mencair. Yang saat mencair berarti M dikali L. Pak, kemudian CA-nya digunakan apa? Ya nggak digunakan karena yang ditanyakan hanya P sampai R, kecuali kalau sampai S. Lanjut 2100, kenaikan suhunya awalnya min 5 jadi 0 ya. Awalnya min 5 jadi 0, naiknya berapa? 5. L-nya adalah 336.000. Nah, ini 2100 dikali 5. Jadinya berapa nih? 10.500, 336.000. Berapa jadinya? 346.500 joule. Ini ya jawabannya. Oke, next, lanjut. Disajikan gambar tentang benda pada ketinggian tertentu, peserta didik dapat menghitung perbandingan energi potensialnya. Misal nih, energi potensial di A. Ini misal aja ya. Massa sama dengan 2 kg. G-nya 10 meter per second kuadrat. Cek EP di A. MGH. Berarti ya 2, 10 kali 4, jadinya 80 joule. EPB. MGH. Ini ketinggiannya A, ya ini pasti ketinggiannya B. Berarti ya 2, 10 ketinggiannya 2. Jadinya adalah 40 joule. EPC ketinggiannya kan 0. C kan ada di dasar. Ya udah berarti 0 joule. Kalau ditarik perbandingan ya tergantung soalnya nanti. Yang dibandingkan yang A apa B, A sama C atau yang manapun. Kalau A banding B ya 80 per 40. Lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Disajikan gambar tumpukan 2 buah benda. Peserta didik diminta untuk menentukan besarnya percepatan. Nah, kalau ditanyakan percepatan berarti dikasih tahu tuh. Misal M1 2 kilo, M2-nya 3 kilo. Ditarik dengan gaya F gitu ya, ditarik dengan gaya F sebesar 20 Newton. Berapakah A-nya percepatan? Oke, karena yang ditahan itu ada 2 massa ini, ya harus dijumlahkan, nggak boleh cuma 1. Oke ya, jadi F sama dengan M kali A. F-nya 20, M-nya adalah 2 plus 3 dikali A, maka A-nya adalah 20 per 5, 4 meter per second kuadrat. Lanjut. Oke, pertanyaannya adalah dibaca, silahkan dibaca kisi-kisinya ya. Disajikan gambar sebuah benda yang dipindahkan dengan bantuan bidang miring. Peserta didik diminta untuk menghitung gaya yang diperlukan untuk mendorong. Yang ditanyakan adalah F. Oke ya, yang miring dikali miring, yang vertikal dikali vertikal. Yang miring siapa? F dan S. Jadi 2 itu adalah S 2 meter. Yang lurus atau tegak lurus adalah W dengan H. Oke, kita langsung saja hitung. F-nya yang dicari, S-nya adalah 2. W-nya berapa? 4 kilo, Pak. Oh, salah ya. Jadi W-nya harus dikali 10 dulu. Nah, 4 dikali 10, jadi 40 Newton. Oke ya, jadi dimasukkan W-nya 40 hanya
Nah, ketinggiannya 1. Jadi kalian jangan bingung, S itu jarak miringnya 2 meter, H itu ketinggiannya 1. Ya berarti F-nya berapa? 40 dibagi 2 sama dengan 20 Newton. Jadi kenapa sih kalau orang ngangkat barang biasanya itu nggak diangkat ke atas langsung tapi dibikin miring? Kenapa? Ya biar lebih ringan. 20 Newton kayak gunung, jalanan di gunung itu nggak dibikin seret langsung naik gitu ya. Jadi gayanya butuh besar, makanya motor-motor nggak kuat tapi dibikin mengelilingi. Kenapa? Biar miring. Meskipun jaraknya lebih jauh nih, misalkan ini kan jaraknya kalau naik langsung 1 meter, kalau miring 2 meter. Meskipun lebih jauh, tapi gaya yang diperlukan lebih ringan. Kendaraan pun juga nggak ngos-ngosan. Nah, jadi kalau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Ini konsep dasar. Jadi kalau di SMP yang kalian pelajari hanya konsep dasarnya. Oke ya. Next, lanjut. Oke, sekarang kisi-kisi yang ke-10. Oke, kisi-kisi yang ke-11 disajikan gambar gelombang transversal dengan panjang, jumlah, dan waktu yang diketahui yang ditanyakan cepat rambat. Oke ya. Panjang gelombang L per N. Nah, jadi L ini yang diketahui panjang ya, maksudnya L itu panjang yang diketahui. Ini juga yang diketahui. Maksudnya yang diketahui gimana sih, Pak? Nih, panjangnya 2 meter. Oke, 2 meter. Jumlah gelombangnya berapa? Apakah yang dipakai semua? Ya tidak. Bukan semuanya yang dipakai, hanya yang ditandain ini saja. Dari sini sampai sini. Panjangnya 2 meter itu dari mana? Dari puncak ke puncak, ya berarti 1 gelombang. Nah, makanya lambdanya L per N 2 per 1 sama dengan 2 meter. Lanjut. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah mencari frekuensi N per T. Pak, kenapa sih kita kok nyari lambda sama frekuensi? Padahal yang dicari kan cepat rambat gelombang. Karena rumusnya V adalah lambda kali F. Oke ya, makanya kita perlu nyari lambda dan frekuensi. Frekuensi sama dengan pakai aja semua gelombangnya, N-nya. Nah, pakai ini boleh, pakai ini boleh, pakai ini boleh. Maksudnya gimana, Pak? Dari sini sampai sini boleh, dari sini sampai sini boleh, dari sini sampai sini juga boleh. Bedanya gimana? Bedanya gini. Kalau kalian pakai dari sini sampai sini, berarti N-nya kan 1 gelombang, 1 bukit, 1 lembah. T-nya yang dipakai juga dari sini sampai sini 0,5, nggak boleh. T-nya kalian pakai 7,5 ini nggak boleh, 0,75 nggak boleh. Kalau kalian pakai 0,75 berarti N-nya 1,5. Seperti itu ya. Jadi F N per T sama dengan 1 bagi 0,52 Hz. Lanjut, lambdanya 2 dikali 2 sama dengan 4 meter per second. Oke, lanjut ya. Nah, disajikan gambar benda di depan cermin cekung seperti ini. Jadi ini ruang bayangan. Bedakannya gimana? Ini belakang cermin, ini depan cermin. Ya, bisa ya bedakan depan cermin sama belakang cermin. Jadi kalau kalian ngaca di spion, nah itu berarti pasti di depan cermin. Kalau di belakangnya ya nggak kelihatan bayangannya. Dari sini sampai sini 1, di sini sampai sini ruang 2, di sini sampai sini ruang 3, yang di belakang ruang 4. Oke ya. Ruang benda plus ruang bayangan hasilnya 5. Oke ya, jadi ini ruang benda tambah ruang bayangan selalu 5. Jadi tergantung soalnya nanti meletakkan bendanya di mana gitu ya. Kalau misalkan benda di ruang 1, nih benda di ruang 1, berarti bayangannya di ruang 4. Oke, jadi bayangannya pasti di ruang 4. Kenapa? Totalnya harus 5. Nah, nentukan dulu ya. Berarti karena bayangan di ruang 4, kok di belakang cermin, berarti dia maya.
Kalau Maya pasti tegak. Jadi Maya itu pasangannya tegak. Alasannya Maya tadi kenapa Pak? Karena di belakang cermin. Nah, menentukan diperbesar diperkecilnya yaitu adalah diperbesar. Kenapa kok diperbesar Pak? Ya ruangnya bertambah. Awalnya 1 menjadi 4. Benda di R2 maka bayangannya di R3. Totalnya harus 5. Karena 3 itu di depan cermin bentuknya nyata. Oke ya, kalau nyata pasangannya terbalik. Alasannya nyata apa Pak tadi? Di depan cermin. Nah, nyata terbalik ini tetap diperbesar. Alasannya apa Pak kok diperbesar? Ruangnya 2 ke 3. Nah, misalnya ini benda R3 berarti bayangannya di R2. Totalnya harus 5. Itu pokoknya ingat totalnya harus 5. Oh, bayangan di R2 itu masih di depan cermin ya berarti masih nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Oke ya. Kita cek lagi. Alasannya apa? Sama kayak atasnya, di depan cermin. Nih, tapi kalian harus hati-hati di sini nentuin perbesaran atau diperkecil. Awalnya 3 menjadi 2, ya berarti diperkecil. Berarti 3 menjadi 2. Oke, misalkan sekarang benda di ruang 4. Nah, berarti bayangannya gimana? Yang benar ya tidak ada bayangan, karena kalau ngaca di belakang cermin ya nggak ada bayangannya. Oke ya. Jadi kalau kalian ngaca kok di belakang cermin ya pasti tidak ada bayangan. Oke, next lanjut ke berikutnya nomor 13 ya. Disajikan sebuah gambar tuas dalam keadaan stebang. Peserta didik diminta untuk menghitung lengan kuasa agar benda seimbang setelah benda digeser mendekati titik tumpu dengan tepat. Oke, contohnya seperti ini. Ini gampang sebenarnya. Pokoknya kiri dikali kiri, kanan dikali kanan. Maksudnya kiri kali kiri, kanan kali kanan. Gimana sih Pak? Jadi gini, ini rumus dasarnya aja ya. Jadi beban dikali dengan lengan beban sama dengan kuasa dikali dengan lengan kuasa. Jadi beban pasangannya beban, kuasa pasangannya kuasa. Oke ya, bebannya itu 480, LB-nya 25 cm. Pak, ini perlu dijadiin meter enggak? Kalau kanan kiri udah sama, maksudnya senti dengan senti, enggak dijadiin meter enggak apa-apa. Tapi kalau beda, ya harus sama ya, meter-meter atau senti-senti. Tapi lebih amannya kalian jadikan meter, lebih amannya. Oke, ini 160 dikali LK. Maka LK-nya berapa? Ya berarti 480 dikali 25 dibagi 160. Ini dicoret, dibagi 4. Ini 4 dibagi 4, ini 12. Dibagi 4 lagi bisa. Ini berarti 3. LK-nya berapa kalau gitu? 75 cm. Oke ya. Kalau digeser gimana? Ya tergantung, misalkan nih digeser 5 cm mendekati titik tumpu. Oke ya, berarti 480 jaraknya jadi 20 cm, ini tumpu ya. Nah, ini jadi FK-nya 180. Ya sama caranya, 480 dikali 20 sama dengan LKFK. Sorry, FK-nya kan udah tahu berapa. Posisinya pada berdebu nggak 8B itu? Enggak ya? Oke, FK-nya 160. Berarti LK 480 20 per 160. Ini 1, ini 3. LK jadinya ya 60 cm. Seperti itu ya. Oke, next. Lanjut.
Disajikan sebuah tabel alat-alat listrik dilengkapi dengan biaya KWH. Oke ya, jadi kisi-kisi berikutnya sudah disajikan ya, tabel-tabel alat listrik dilengkapi dengan biaya per KWH, jumlah alat, daya, dan nama penggunaan. Peserta didik dimintai untuk menghitung biaya rekening listrik dalam 1 bulan. Nah, ini karena belum ada harganya, saya bikin harganya sendiri ya. Misal harga listriknya, harga listrik itu Rp 1000 aja biar gampang, kan sebagai contoh 1000 per KWH. Nah, kemudian caranya gimana Pak? Tinggal dikali ya, 5 kali 20 100 dikali 12 sama dengan berapa? 1200. Tapi ini masih watt, berarti WH, bukan KWH karena watt masihan ya. 5 kali 20 100, 100 kali 12 1200. 6 kali 10, 60 kali 10 lagi berarti 600. Masih watt juga, berarti WH bukan KWH, ingat. Hati-hati di sininya. 1 kali 80 kali 10 800 WH. Oke ya, jumlahin semua, jadinya adalah 2600 WH. Kalau jadiin KWH berarti ya 2,6 KWH. Biaya 1 bulan. 1 bulan berapa hari? Kita ambil yang umum aja ya, 30 hari. Nah, perharinya sekian ya, berarti kali 30 dikali 2,6 dikali 1000. Oke, berarti 30 dikali 2600. 2600 dikali 3 berarti 7800 ya. Nah, berarti 78.000. Seperti itu. Lanjut. Oke, disajikan ilustrasi benda jika digosok, peserta didik dapat menyimpulkan hasil muatan. Oke ya, cara menghafalkannya sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, tapi saya ulangin lagi. Semua bahan yang digosok, jadi yang digosokkan misalkan kaca dengan kain sutra kan kacanya yang digosokkan, mistar ke kain wol mistarnya, sisir ke rambut ya sisirnya, penggaris ke rambut ya penggarisnya yang digosok. Itu semuanya negatif kecuali kaca dengan sutra. Oke ya, jadi semua bahan yang digunakan untuk menggosok atau yang digosokkan, kata-katanya bahan yang digosokkan akan negatif. Semua bahan yang digosokkan akan negatif kecuali kaca, gitu ya. Karena apa? Karena kaca positif. Lanjut. Kasihkan gambar tentang jarak dan muatan benda pada kolom. Peserta didik dapat menghitung gaya kolom setelah jaraknya diubah dengan benar. Misal nih, mula-mula ke kedua muatan. Mula-mula gaya kedua muatan 40 Newton. Saat didekatkan jadi 2 cm, maka gayanya menjadi berapa? Nah, rumusnya adalah F1 kali R1 kuadrat F2 kali R2 kuadrat. Mula-mula 40 berarti F1 nya 40. Mula-mula berapa cm? 4 cm. F2 nya dicari, R2 nya jadi 2 cm. Nah, berarti ini 2 kuadrat 40 dikali 16 F2 dikali 4, maka F2 nya adalah 40 dikali 16 dibagi 4. Oke ya, coret-coret ini 4 jadinya 160 Newton. Next. Disajikan gambar tentang cara membuat magnet. Peserta didik dapat menentukan kutub. Oke ya. Ada 4 gambar nih, yang 3-nya digosok. Jadi kalau digosok konsepnya seperti ini, digosok. Oke ya. Ujung magnet yang menyentuh terakhir benda berlawanan dengan ujung bendanya.
Oke ya, jadi maksudnya gimana Pak? Maksudnya seperti ini. Kita cek nih, ini kutub. Ini gambar pertama ya, saya kasih tanda ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga, ini gambar keempat. Gambar pertama, kutubnya S ya. Nah, digosokkan arahnya gini. Set dari X menuju Y, berarti posisi akhirnya S itu di mana? Di Y, berarti Y-nya harus utara. Kebalikannya berarti X-nya adalah selatan. 2. Nah, selatan juga. Selatan digosokkan arahnya ke kiri ya, berarti posisi akhir selatan ada di P. Berarti P-nya yang utara. Pokoknya kebalikannya. Q ya berarti yang selatan. Gitu aja. 3. Utara, posisi akhirnya di K. Berarti K itu selatan. Kalau gitu L-nya utara. Yang 4 gimana Pak? Ya pokoknya ini berlawanan. SU berarti X-nya S, Y-nya U. Jadi ya SU, SU. Seperti itu ya. Lanjut. Disajikan gambar cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, digambar arusnya dulu ya. Arus itu keluar dari yang positif. Nah, jadinya gini. Oke, berarti ini naik, 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 berarti turun lewat belakang ya. Oke, kalau yang kelihatan itu naik berarti utaranya ada di kiri, selatannya ada di kanan. Kalau misalkan Pak kebalikannya gimana? Misalkan kebalikannya, maksudnya kebalikannya itu seperti ini. Ini ke bawah ya, ke bawah, ke bawah. Ini misal saja ini contoh lain. Kalau ke bawah berarti utaranya di sini, selatannya di sini. Udah gitu aja. Lanjut, jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang, ini ditulis dulu, diketahui L-nya 2 meter, arus listrik I-nya 2 miliampere ya di situ ya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kalau kalian masih aja bingung ya 0,002 ampere. Sama saja. Gayanya adalah 2 Newton. Berapakah medannya? Oke, sekali lagi diingatkan rumus medan adalah bil. F sama dengan bil gitu aja ya. F, B, I, L. Tinggal ditulis F-nya 2. B nggak tahu ya ditulis B. I-nya 0,002. L-nya adalah 2. Berarti B berapa Pak? Ya 2 dibagi 0,00. Ingat 2 kali 2, 4. Oke ya. Nah kalau koma-koma gini kan susah kalian. Makanya lebih enak itu kalau dibikin 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Jadi B setengah 10 pangkat min 3 kalau naik ke atas jadi positif. Jadi ini 10 pangkat setengahnya 1000 berapa sih? 500. Satuannya Tesla. Lanjut ya. Kisi-kisi ke-33, dua buah muatan yang besar dan sejenis didekatkan pada jarak R. Oke, jarak mula-mulanya adalah R. Mengalami gaya tolak F, berarti gaya mula-mulanya adalah F. Jika jaraknya menjadi setengah dari semula, R1 menjadi setengah R, maka F2-nya berapa? Sama kayak tadi nih, kisi-kisinya mirip. F1 R1 kuadrat, F2 R2 kuadrat, F1 F, R1 R kuadrat. F2-nya dicari, R2-nya adalah setengah R kuadrat. F kali R kuadrat sama dengan F2. Setengah dikuadratin, 1/4 R dikuadratin R kuadrat. Coret, coret. Berarti F2-nya berapa Pak? Ya 4 F. Nah, penyebut pindah ruas jadi pembilang. Oke, lanjut. Seperti ini, mencari V-nya. Nah, ini rangkaiannya campuran ya, dihitung yang paralel dulu. 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/4. Jadi 1/Rp sama dengan 24. Nah, kenapa kok pakai 24? Ada yang lebih kecil Pak? Ya 12 saja ya. Disamain penyebut 12 bagi 6, 2 bagi 4, 3. Berarti 1/Rp itu adalah 5/2 plus mencari Rp, berarti ya dibalik 12 per, karena ini aslinya Rp per 1 gitu ya, jadi Rp-nya 2,4 ohm. Lanjut lagi, totalnya
R total 3,6 plus 2,4 karena seri 6. Oh, oke ya. Sama dengan E kali R. V 1,5, R-nya 6. 9 volt. Oke ya, lanjut. Nah, nah, hukum Kirchhoff itu yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk 2 sama 5. Yang keluar siapa? 4. Jadi yang masuk adalah I2 2 ampere, 5 ampere sama 4. Nah, yang ditanyakan I4-nya. Jadi ya I4 sama dengan 7 dikurang 4, ini pindah ruas ya. 3 ampere. Oke. Disajikan data tentang lilitan dan tegangan pada transformator. Menentukan salah satu jenis tegangan. N primer 220. Sorry. N primer 600, V primer 220, N sekunder 150, jelek 150, VS-nya, nah yang ditanyakan VS ya. Rumusnya ini NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ini rumus lengkapnya. Tapi kalau yang digunakan cuma N sama V ya I-nya nggak usah. Jadi ya NP per NS, VP per VS 600, 150, VP-nya 220, VS-nya ditanyakan. Dicoret-coret. 1 ini 4. Berarti VS pindah ruas ke sini 220 dibagi 4. Berapa jadinya? Ya 55 volt. Lanjut nih yang terakhir ya. Nah, pertanyaannya adalah jenis trafo. Kalau lilitannya banyak menjadi dikit ya berarti step down. Kalau lilitannya dikit jadi banyak naik ya udah berarti step up. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.